Ben. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin, wabillahi nasta'in wa ala alihi wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat kepada ustadzah-ustadzah, yang terhormat kepada ketua Nurul Hidayah serta jajarannya, dan selalu juga pada jamaah-jamaah Nurul Hidayah yang saya hormati. Baik, pada kesempatan hari ini saya salah satu ingin sedikit menyampaikan pengetahuan atau ilmu mengenai sebuah aspek dalam kehidupan kita yang sangat luput dari keseharian kita, yaitu jual beli. Ibu-ibu tahu nggak jual beli itu apa? Nah, jual beli itu adalah transaksi. Jual beli transaksi dalam sebuah Islam itu syarat sah jual beli itu ada dua hal, yaitu antara penjual dan pembeli itu sah dalam transaksi tersebut. Itu namanya jual beli pengertian dalam Islam. Nah, dalam bahasa Arabnya jual beli itu adalah al-bai'u atau at-tijarah. Nah, jual beli juga bukan hanya sekedar pertukaran barang ataupun uang, tapi ia juga adalah sebuah ibadah ataupun jembatan kita untuk memenuhi kebutuhan rezeki. Pada Quran surat Al-Baqarah ayat 175, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalika bi'annahum qalu inna al-bay'a mislu riba wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Subhanallah. Yang artinya demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah sudah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, dari ayat tersebut sudah jelas bahwa dalam Islam jual beli itu diizinkan atau bahkan dianjurkan. Tetapi dalam garis bawah, jual beli yang benar adalah jual beli yang dalam syariat Islam, jual beli dalam prinsip-prinsip Islam. Nah, ibu udah tahu belum prinsip-prinsip Islam itu dalam jual beli? Nah, ada 4 ya ibu. Yang pertama ada kehalalan barang, halalan barang dalam jual beli. Maksud kehalalan barang ini bukan hanya zatnya, tetapi cara memperoleh barang tersebut, barang yang ingin dijual tersebut. Misalnya adalah merampok, dicuri, atau menipu. Nah, itu tidak boleh atau diharamkan untuk dijual belikan barangnya. Lalu yang kedua ada kerelaan dari kedua belah pihak antara penjual dan pembeli. Mereka saling merelakan transaksi tersebut. Misalnya saya sebagai pembeli memberi uang untuk membeli barang tersebut. Bang, saya ingin membeli barang ini. Nah, itu sudah rela ketika kita udah bicara seperti itu. Nah, ketika ada pedagang yang mengerti kita mau amal, pasti dia jawab, baik Bu, saya terima barangnya. Itu sudah memumpuni bahwa itu rela dalam jual beli. Lalu yang ketiga, bebas dari riba, goroh, dan maisir. Nah, riba masuk di sini ibu udah tahu. Riba itu adalah transaksi lebih dalam transaksi tertentu. Contohnya bunga dalam pinjaman. Nah, itu sebenarnya dilarang ya ibu, tetapi zaman sekarang itu sudah normalisasi. Misalnya kita minjem 150 bayar 200 nih, tidak boleh. Lalu ada goror itu adalah ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam jual beli. Contohnya, saya ingin membeli
sepatu yang awalnya harganya 1,5 juta misalnya. Tetapi penjualnya itu kalau saya bayar besok, penjualnya mintanya 1,7 juta. Lalu minggu depan kalau saya nyicil gitu, dinaikin lagi 1,9 juta. Nah itu tuh nggak boleh dalam Islam, itu boror atau tidak pastian dalam jual beli. Lalu ada maisir gitu. Maisir itu seperti perjudian ya. Ketika keuntungan dan kerugiannya itu melihat dari keuntungan semata. Ya contohnya misalnya anak-anak sekarang kan pada main kartu terus beserta uang gitu tuh. Kalau saya menang uang ini buat saya, nah itu tidak boleh. Itu juga banyak di zaman sekarang seperti itu ya ibu. Ya. Takbirullah. Lalu yang paling utama adalah jujuran dan amanah. Nah kita juga pasti sudah mendengar cerita Rasulullah SAW ketika ia masih umur 15 tahun dia berjualan, dan ketika itu si dia itu menyukai Rasulullah ketika berjualan. Karena apa? Karena amanah, karena kejujurannya, dan karena dia itu mempunyai prinsip tinggi atas jualan tersebut, tidak berbohongan seperti itu. Nah, dikarenakan itu kita sebagai umat Nabi Muhammad juga harus mengetahui apa saja yang dilakukan oleh Nabi Muhammad seperti jual beli dan melakukan semua hal-hal yang beserta syariat. Nah sebenarnya jual beli juga bukan hanya mengejar dunia ya ibu, seperti dia itu mengejar amal-amalan juga, mengejar keberkahan apa yang ketika kita jual beli dengan jujur, cara yang benar, nah itu juga bisa mendekati kita ke sisi Allah SWT. Lalu selain itu juga marilah kita lebih belajar bermuamalah, ilmu tentang jual beli agar kita selalu senantiasa berada di jalan Allah. Baik ibu-ibu, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata itu datangnya saya, jika itu ada benar itu datangnya dari Allah. Kurang lebihnya mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.